14. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man buniyallahu masjidan buniyallahu baitan fil jannah. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa kita akan mendapatkan curahan nikmat dan berkah pada kita semuanya. Dan kita akan melanjutkan kembali mengenai tentang taukid ya. Kemarin yang dijelaskan itu taukid lafzi dan juga taukid ma'nawi. Sebelum kita mulai, ya sama-sama kita membaca Ummul Quran Suratul Fatihah agar pertama ilmu mendapatkan berkah di dunia dan akhirat, dan tak lupa agar nanti pembangunan masjid Bapak Aminullah, namanya masjid apa Bapak? Al-Abyad. Al-Abyad. Masjid Al-Abyad yang ada di Tanggamus, pembangunannya dapat dapat selesai dengan tuntas, dengan baik, dan bisa bermanfaat untuk umatnya. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa nanti ya, jangan lupa ya, kita sedekah ya untuk infak pembangunan masjid berapa aja semampunya begitu. Nanti Allah Subhanahu wa taala akan menggantikannya yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli sharihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja pada Bapak Aminullah kami persilahkan. Syukran lak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan semua yang tergabung dalam bahasa Arab reguler menengah 3B, yang insya Allah senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa dianugerahinya kekuatan lahir batin. Amin ya rabbal alamin. Rabbal alamin. Amin amin. Oke, terima kasih sebelumnya. Beberapa menit saja mengulas tentang pembangunan Masjid Al-Abyad ini. Ini sudah 2 tahun berjalan. Dan saya pun berinfak, tapi nggak banyak, saya sih hanya beberapa aja. Itu kan untuk masyarakat ya. Infak. Saya lebih banyak berinfak tenaga, pikiran, dan menghubungkannya dengan para hamba Allah yang punya niat untuk bersedekah atau berinfak. Kawan-kawan LBIK sudah banyak yang saya libatkan. Ada yang japri saya, Pak, saya pengen tapi malu. Kenapa? Saya hanya bisa 50.000. Saya bilang, jangankan 50.000 itu terlalu gede. Sebuah paku Anda infakkan buat pembangunan rumah Allah ini, dan paku itu tertanam di dalamnya, dia akan insya Allah menjadi saksi di hadapan Allah bahwa Anda telah berdedikasi dan berjuang dalam pembangunan rumah Allah. Amin. Jadi jangan meremehkan 50.000 terus malu ya. Iya. Jangan berinfak nunggu 100.000. Jangan berinfak nunggu 500, 1 juta, kegedean. Iya. 10.000
ahlan wa sahlan. Cuma sayang juga kalau 10.000 terus ditransfer ongkosnya aja 6.500. Iya. Jadi gitu. Dan alhamdulillah karena niat baik berjalan. Sampai dengan hari ini lebih dari 700 juta saya himpun. Alhamdulillah, amin. Iya. Ada donatur yang siap untuk menangani semua granitnya. Jadi seluruh lantai, ruang sekretariat dan gudang dibereskan. Sekarang sedang pemasangannya. Ada yang siap plafon, ada yang siap seluruh lampunya, seluruh lampu downlight dan lampu hiasnya ditangani semuanya. Ada. Nah, jadi ada yang seperti itu. Ada juga yang ya seperti saya dan beberapa kawan, ya cuma 100.000, 500.000, 200.000. Itu jangan dianggap remeh. Ya, tanpa 50.000 1 juta nggak nyampe 1 juta. Tanpa 10.000 1 juta nggak bisa nyampe 1 juta. Jadi jangan anggap saya kok kecil sekali dalam berdedikasi ini. Jangan. Biasa aja. Jangan baperan jadi orang. Iya. Pokoknya lillahi subhanahu wa ta'ala. Ketika belum ada niatan dan belum ada gerak karena memang belum punya, jangan dipaksakan. Saya tidak pernah memaksakan ini semua. Ya, jadi jangan anggap wah karena Pak Amin memaksakan kehendaknya, nah, ya itu nggak ada itu. Jangan sama sekali. Lebih baik tidak ketimbang harus qaulun ma'rufun khairum min shadaqati yatba'uha adza. Pembicaraan yang bagus-bagus aja itu sudah lebih baik daripada bersedekah tapi disertai dengan kalimat-kalimat yang kurang bagus. Oke. Dan alhamdulillah pembangunan ini berjalan dengan mulus dengan baik sekali, alhamdulillahirabbil alamin. Pagi, sore, siang, malam berpikir bagaimana supaya rumah Allah bisa berdiri di situ. Masyarakat senang sekali. Mereka berjibaku, bergotong royong mereka. Ngecor, nyari pasir. Nyari pasirnya itu langsung di laut karena rumah Allah ini hanya berjarak 1. Pak Oman, assalamualaikum Pak Oman, di mute dulu Pak, maaf Pak. Waalaikumsalam. Ya. Pak. Ya. Di mute dulu Pak, maaf Pak. Di mute dulu mikir. Karena rumah Allah ini hanya berjarak 1 kilo saja kurang lebih ke laut. Enak ya, mandang. Cuma posisinya di atas bukit. Bukitnya kita pangkas, datangkan alat berat, tanah ada sebagian wakaf, sebagian besar itu kita bebaskan. Nah, mulai dari pembebasan tanah itu kita mulai. Luasnya 11.500 meter persegi. 1 hektar. 1 hektar lebih. Nah, rumah Allah ini tahap awal kita dirikan di atas lahan kurang lebih lah antara 2.500 sampai dengan 3.000 meter saja. Nah, itu untuk lahan parkirnya, untuk taman. Sekarang sedang penggarapan rumah wudhu. Panitia di sana yang menghandle langsung. Mereka putus asa, rumah wudhu ini gimana. Saya bilang jalan. Rumah wudhu RAB-nya sudah dibuat, gambar sudah dibuat. Saya minta supaya diperpanjang sedikit luasnya dari 4x10 menjadi 6x10. Mereka keberatan nggak punya dana. Saya bilang jalan. Kalian nggak punya dana, tapi Allah punya rezeki. Dan yang kita bangun ini bukan rumah siapa-siapa, rumahnya. Kita hanya jalan, hanya antara. Pikiran kita dikasih, gerak kita dikasih, nafas kita diberi. Masa iya mandek hanya membuat rumah wudhu yang hanya ukuran 6x10. Mulai hari ini, mulai besok mungkin, penggalian fondasi untuk rumah wudhu itu. Dan alhamdulillah,
Masyarakat berjibaku, besi terkumpul, batu terkumpul, pasir terkumpul, semen sudah lebih dari 200 sak terkumpul. Jalan. Kalau nggak begitu nggak bergerak mereka. Jalan, semuanya jalan. Alhamdulillah. Jadi pengen Tapi ke sana. menempelkannya bagaimana, Pak? Saya bilang jalan. Menempelkannya ada uang. Di mana uangnya? Dari Allah. Baru berkata begitu, dari Bank Indonesia, BI, mencairkan uang 26 juta. Dari BI, Bank Indonesia Pusat. Karena saya nyuratin juga. Kita kirim proposal, sulatin. Alhamdulillah cair kemarin cairnya 26 juta. Itu modal untuk melekatkannya, saya bilang. Mulai gali fondasi. Kalau nggak punya tekad, nggak akan jalan. Begitu juga taukid. Kalau taukid ini nggak punya tekad, nggak jalan. Kita mulai taukid. Oke. Seputar taukid. Kemarin tamyiz, menerangkan tamyiz. Sekarang taukid. At-taukid. Iya. Taukid. Kita sudah bahas sebahagian dari taukid ini. Taukid itu adalah penegasan atau penekanan. Kita sudah sampaikan. Dan taukid itu termasuk satu di antara 4 yang disebut dengan tawabi', yaitu mengikuti kata sebelumnya. Kita sudah sampaikan. 4 yang dimaksud, ataf harus mengikuti, ma'tuf harus mengikuti ma'tuf alaihnya. Badal harus mengikuti mubdal minhunya. Sifat atau na'at harus mengikuti man'utnya. Nah, sekarang taukid harus mengikuti mu'akkad sebelumnya. Pada contoh qara'tul Qur'ana kullahu, lihat layar lagi, qara'tul Qur'ana kullah. Kata Al-Qur'ana mansub karena dia maf'ul bih. Kullahu, kulla di situ ikut dinasobkan karena mengikuti kata Al-Qur'an sebelumnya yang menjadi muakkadnya. Ini ada suara-suara angin gitu, siapa ya? Sudah, ini siapa ini? Bu Nur Hasanah, ataupun Pandam, mohon di mute dulu ya. Saya emang nggak berisik. Oh iya, Bu Nur Hasanah, maaf. Hening sekarang. Hore. Sudah hening. Kita lihat lagi. Kullahu, kata kulla, itu dinasobkan karena ia menjadi taukid, penegas untuk Al-Qur'ana. Tanpa kullahu sebenarnya sudah menjadi jumlah. Sekedar kita katakan qara'tul Qur'ana, sudah selesai. Saya sudah membaca Al-Qur'an, sudah selesai kalimatnya. Sudah sempurna, jumlahnya jumlah mufidah. Kalimat yang sudah sempurna dan memberi pemahaman yang cukup. Tapi ketika dihadirkan kata kulla menjadi lebih tegas. Oh, yang dibaca itu ternyata seluruhnya. Dari Al-Fatihah hingga An-Nas. Nah, menjadi lebih tegas. Dan ingat bahwa setiap taukid, kulla dan kawan-kawannya kemarin, itu di ujungnya mesti harus diikat dengan dhamir. Tidak boleh tidak. Tanpa dhamir, maka menghadirkan taukidnya masih salah. Dan dhamir yang dihadirkan harus kembali kepada muakkad sebelumnya. Dalam contoh ini Al-Quran. Karena harus kembali kepada muakkadnya, maka perlu penyelarasan. Kalau dia mufrad, dhamirnya mesti dhamir yang mufrad. Kalau mutsanna, segera robah
Dhamir itu menjadi dhamir mutanna. Kalau jamak berarti dhamirnya harus dhamir muannas. Kalau untuk manusia berarti dhamirnya harus dhamir hum. Kalau cewek harus dhamir hunna. Itu kalau pertimbangannya mufrad mutanna jamak. Kalau muakkad sebelumnya itu mudzakkar maka dhamir hu. Kalau muannas dhamir ha. Begitu seterusnya. Intinya harus ada dhamir pengikat yang kembali kepada muakkad sebelumnya dan harus sesuai dengan muakkadnya itu. Sesuai dalam hal mudzakkar muannasnya, sesuai dalam hal mufrad, mutanna maupun jamaknya. Kemarin kita sudah contohkan, seandainya kata Al-Quran kita ganti dengan kata al-majallah, dan al-majallah kita tahu muannas, lalu kita bilang qara'tul majallata, maka dhamir pengikat di ujung kulla harus berubah menjadi ha. Sehingga selengkapnya kita bilang qara'tul majallata kullaha. Nggak boleh lagi kullahu. Karena al-majallah sudah muannas. Oke. Kita sudah sampai di situ. Dan kita sudah sampai di sini. Perhatikan dua contoh yang berikut ini. A. Ya, saya mengerti hal itu. Pengulangan kata ya menjadikan penegasan ini penegasan lafal namanya. Maka disebut taukid lafzi, yakni penegasan kata atau lafal atau kalimat. Beda lagi dengan B. Alhamdulillah acara itu dibuka langsung oleh gubernur sendiri. Ya, ingin kita lihat kata gubernur sendiri. Hadirnya kata sendiri di sini menegaskan bahwa yang membuka acara itu bukan orang lain, bukan wagub, bukan sekda, bukan siapa-siapa, langsung gubernurnya. Nah, inilah yang dimaksud dengan kata sendiri. Seperti kemarin kalian paham bahwa sendiri di sini tidak lalu menunjukkan tanpa teman, tanpa siapa. Sendiri di sini dimaksud adalah bukan orang lain. Maka penggunaan sendiri boleh untuk jamak. Mereka sendiri, umpamanya. Mereka sendiri loh yang ngomong begini. Nah, kata sendiri ternyata boleh masuk kata mereka. Sejumlah 40 itu sendiri, umpamanya 40 anak nih, sejumlah 40 anak itu sendiri sudah cukup untuk memenuhi satu kelas. Kata sendiri ternyata tidak lalu menunjukkan tanpa teman. Bukan. Tapi sendiri di sini yang dimaksud adalah bukan orang lain. Dia juga, mereka juga, nggak ada yang lain-lainnya. Dan penegasan ini yang dinamakan taukid ma'nawi. Nah, kita lihat. Dengan demikian taukid itu ada dua. Ada taukid lafzi namanya, dan ada taukid ma'nawi. Kita sudah mulai juga pengenalan taukid lafzi, walaupun ini bukan penekanan dalam pembahasan kita, tapi karena ia bagian yang tak terpisahkan, ya harus disinggung. Penegasan dengan pengulangan kata atau sinonimnya, atau dengan pengulangan kalimat. Itu yang dimaksud dengan taukid lafzi. Oke, selanjutnya. Kata dimaksud bisa berupa isim zahir. Ini masih taukid lafzi ya. Ja'al ustadu al-ustadu. Kata al-ustad adalah isim zahir. Kalau orang masih bertanya, apa sih isim zahir itu? Isim zahir itu kata yang isim yang bukan dhamir. Al-kursi, al-bait, al-masjid, al-insan, al-mar'ah, al-rajul, al-jannah, an-nar, al-ardu, as-sama, al-qamar, as-syams, al-fasl, al-madrasah. Semua yang kita kenal selama ini selain dhamir namanya isim zahir. Lawan dari isim zahir itu
Isim dhamir, kata ganti. Kalau huwa, huma, hum, hiya, huma, huna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu, dhamir rafa' semacam ini, tidak lagi dinamakan isim zahir, tapi sudah isim dhamir. Emang dhamir itu isim? Iya, dhamir adalah isim. Lihat nomor 2. Bisa dalam bentuk pengulangan isim dhamir. Ra'aituka anta. Anta antal hadir. Bisa juga dengan pengulangan fi'il. Nazala al-matar. Hujan turun, hujan turun. Hujan turun, turun, turun hujan. Nah, model-model begitu. Pokoknya pengulangan kata nazala untuk menegaskan. Untuk menguatkan. Kita lihat bagian B sekarang. Maaf. Sudah tadi ya. Yang keempat dulu. La aqulu ilal haq. Pengulangan huruf. Tidak, saya tidak mengatakan apa-apa kecuali kebenaran. Bisa juga dengan sinonimnya. Faza intasaral muslimun. Faza intasaral muslimun. Telah menang. Telah menang orang-orang muslim. Yang keenam. Bisa juga dengan pengulangan kalimat atau jumlah. Hadaral mudarrisu, hadaral mudarris. Nah, di dalam Al-Quran kita temukan pengulangan kata, pengulangan kalimat, banyak contohnya. Kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun, pengulangan. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra, pengulangan. Hayhata hayhata lima tu'aduna, pengulangan hayhata, dan seterusnya. Pengulangan seperti ini maksimal dalam bahasa Arab 3 kali saja, tidak boleh lebih. Dalam bahasa Arab fusha loh ya, yang tertulis. Tapi kalau yang terucap, ya bebas-bebas aja. Dikaitkan dengan dialek, dengan kebiasaan berbicara. Oke. Nah, ini sekedar penambahan. Bukan ini penekanan kita dalam pembahasan di menengah tilu. Yang hendak kita tekankan itu bagian B. At-taukidul ma'nawi. Yaitu penegasan dengan menggunakan kata tertentu. Karena kata tertentu nggak boleh masuk kata-kata yang lain digunakan sebagai taukid ma'nawi. Kecuali yang memang sudah ditentukan. Apa dia? Nafs, ain, kila, kilta, kullun, jami'un, ammatun. Di mute aja ininya. HP-nya. Atau saya yang mute. Saya tanpa suara, kalian bersuara. Nah, itu masih ada ciut, 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 ciut. Ada burung, jualan burung di situ. Nah, hening kan enak. Nanti baru interaksi. Nomor 1. Penegasan dengan nafas atau ain. Masing-masing kedua kata ini dapat digunakan untuk menegaskan kata mufrad atau musanna atau jamak yang ada sebelumnya. Dengan syarat 1, masing-masing kata penegas tidak ditempatkan setelah muakkad sebelumnya. Maaf, masing-masing kata penegas tersebut ditempatkan setelah muakkad sebelumnya. Artinya muakkad harus hadir lebih awal. Muakkad harus hadir lebih awal. Saya contohkan dulu sebentar. Bisa nggak ini?
Bentar ya. Supaya hurufnya besar. Contoh begini. Hadara abuka umpamanya, atau hadara Ahmad. Hadara Ahmadu nafsuhu hadara Ahmad nafsuhu ila al-fasli. Hadara Ahmad nafsuhu ila al-fasl. Kata nafsuhu ini adalah taukid dan diberi harokat sama dengan, atau diberi i'rab ya, sama dengan Ahmad yang menjadi muakkad sebelumnya. Kata Ahmad di sini kedudukannya sebagai fa'il dari hadara. Sehingga suara apa ya? Ahmad adalah fa'il dari hadara. Sehingga harus marfu' dan kita bilang hadara Ahmadu. Tanpa nafsuhu sebenarnya kalimat ini sudah selesai. Hadara Ahmad ilal fasli. Sudah selesai. Tapi kurang tegas. Kita hadirkan penegas nafsuhu. Kalau pertanyaannya kenapa sih harus diadakan penegas? Karena boleh jadi orang yang sedang kita ajak bicara nggak percaya kalau Ahmad sendiri yang nongol. Dia menganggap Ahmad itu nggak datang, atau yang datang itu adiknya atau saudaranya, gitu, atau utusannya. Nah, kita tegaskan di hadapan orang yang meragukan seperti ini, hadara Ahmad nafsuhu ilal fasl. Jadi pandai-pandai kapan menggunakan taukid ya, nggak sembrono. Kalau di hadapan mitra bicara yang meragukan informasi kita, nah saat itulah taukid perlu masuk. Kalau dia nggak ada reaksi apa-apa, nerima begitu saja, rasanya nggak diperlukan untuk menghadirkan taukid. Atau kalau kita sendiri yang berbicara menganggap bahwa orang lain, saya kira bisa menerimalah informasi kita. Nah, saat itu kita yang berbicara tidak perlu untuk berpayah-payah menghadirkan kata penegas. Nah, hadara Ahmad nafsuhu. Kenapa diberi harakat nafsuhu? Karena kata Ahmad yang menjadi muakkad, yaitu kata yang ditegaskan, itu marfu'. Kalau pertanyaannya kenapa kata Ahmad marfu'? Dia fa'il untuk hadara. Oleh karena Ahmad sudah marfu', maka taukid yang hadir sesudahnya nafas harus diberi harakat dhammah atau marfu' lah dia. Kita bilang nafsuhu. Dan seperti sebelumnya, harus diikat dengan dhamir, dan dhamir ini kembali kepada muakkad. Oleh karena itu harus dhamir yang bersesuaian. Salah kalau kita bilang hadara Ahmad nafsuha ilal fasl. Harus nafsuhu. Kecuali kalau Ahmad diganti dengan at-talibah umpamanya. Hadarat itu juga sudah berubah fi'ilnya. Hadarat at-talibatu nafsuha ilal fasli. Nah, berubah. Ya kan? Berubah harakatnya juga, segala sesuatu yang diperlukan berubah. Hadarat pakai ta'nis.
Hadarat at-talibatu. Baru kita hadirkan penegas ini sekarang. Nafas. Nafsaha. Nafsaha atau nafsiha? Nafsaha. Salah. Nafsaha. Harus gimana? Nafsaha. Harus nafsiha atau nafsaha? Nafsiha. Nafsuha. Saya tanya dulu. Hadarat at-talibatu atau at-talibati atau at-talibata? At-talibata. Kenapa at-talibata? Maf'ul bih. Maf'ul bih dari mana? Fa'il. Itu fa'il itu. Oh iya. Hadarat talibatu nafsuha. Nafsiha ya Pak. Harus jeli. Di sini hadarat at-talibatu. Karena at-talibatu akan ditegaskan, maka kata penegasnya harus berharokat apa? Domah. Nah, harus sama. Gitu, maaf. Kirain saya pikir itu. Harus disamakan. Oh, tunya. Hadarat at-talibatu nafsu. Dhamirnya sekarang kita berpikir. Apa dhamirnya? Mu'annats. Hadarat at-talibatu nafsuha ilal fasli. Gitu. Untuk mengatakan bahwa yang datang itu siswi itu sendiri. Bukan adiknya, bukan tetangganya, bukan pacarnya, bukan orang lain. Tapi dia sendiri langsung. Hadarat at-talibatu nafsuha ilal fasli. Begitu contohnya. Sekarang, umpamanya, pakai musanna ya. Maaf. Hadarat at-tali. Musanna dari at-talibah apa? At-talibatu. Musanna at-talibatu. Begitu ya? Batani. Ya. Batani. Batani. Oke. Yang di layar terbaca apa tidak? Baca. Terbaca. Hadarat at-talibatani. Kalau ingin wasal, taknya langsung dikasrohkan saja. Hadaratit talibatani. Sampai di sini belum ada taukid. Kita perlu menghadirkan taukid. Kira-kira bagaimana taukidnya? Nafsuha. Nafsuhuma. Ya, nafsuhuma. Nafsu. Saya tanya dulu. Kata nafsun itu tunggal. Oh iya. Kalau musanna dari nafsun apa? Nafsani. Kira-kira dijamakkan menjadi apa? Nufus. Nufus. Nah, sebenarnya bukan nufus tapi anfus. Anfus ya. Oh. Kalau nufus apa itu nufus? Nufus itu jamak dari nafas juga. Bedanya kalau nufus itu jamaknya jamak kasrah. Jamak untuk menunjukkan banyak. Kasratun, kafir. Itu kalau nufus. Kalau bilangannya bilangan di bawah 10, gunakan jamakul qillah. Al-qillah itu apa sih? Qalil. Tahu qalil nggak? Ya, qalil sedikit. Ya. Dalam bahasa Arab dikenal
dikenal ada istilah jama'ul kathrah, ada dikenal istilah jama'ul qillah. Kalau jama'ul kasrah itu untuk nafas, nafsun, nafsani, nufus, itu jama'ul kasrah. Untuk menunjukkan banyak. Sudah di atas 20-an, di atas puluhan itu. Tapi kalau masih di bawah 10, gunakan jama'ul qillah. Jamaknya adalah anfus. Sebelum naik ke situ, saya mau tanya dulu. Saya tanya dulu. Ada kata semacam ini. Syahrun. Ya. Coba jamakkan. Ashar. Syuhur, ashar, ashar. Syuhur, ashar, gitu. Syuhur, ashar. Asharun. Syahrun. Kalau kalian sudah lama di LBIQ akan mengenal Pak Ashar. Ya, Nah, Syahrun itu bukan jamak dari bukan dijamakkan Ashar. Kalau Ashar nanti pengurus LBIQ yang lama. Kepala LBIQ yang lama maksudnya. Syahrun itu kalau dijamakkan ada dua model jamaknya. Ya. Bisa dijamakkan dengan Ashurun. Oh, ashurun. Ashurun. bisa dijamakkan seperti itu, bisa juga dijamakkan dengan Syuhurun. tapi pakai waw. Oh. Kayak inna iddatash syuhur gitu ya. Syuhur pakai waw ya. Karena jamaknya sudah jamak di atas 10 kan itu. Iya. Ayat yang barusan dibaca oleh Dirga itu ayat mengenai apa coba? Inna iddatash syuhur arba'atul hurum ya. 4 bulan haram ya. 4 bulan haram ketika untuk berperang. Bukan. Itu pertanyaannya. Wahai Dirga. Pertanyaannya adalah ayat yang barusan disebutkan ini ayat mengenai apa sih? Bagian awalnya aja. Puasa. Bagian awalnya. Inna iddatash syuhur. Asyhurum ma'lumat. Tentang apa dia? Tentang puasa bukan Ustaz. Bukan. 4 bulan Tentang haram. jumlah Haji. 12 bulan dalam setahun. Nah, itu jawaban yang tepat bahwa umur setahun itu ada 12 bulan. Dalam setahun. Bahwa 1 tahun itu 12 bulan, itu bukan manusia yang ngatur, bukan ahli penanggalan yang ngatur adalah si pemilik alam semesta raya ini, Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman-Nya, "Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah, yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum." Nah, arba'atul hurum. Sesungguhnya jumlah bulan dalam setahun itu ada 12 bulan, kata Allah. Sejak alam ini diciptakan, sudah tertulis di Allahul Mahfuz, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna iddatash syuhuri 'indallah 12 syahran fi kitabillah. Ada 12 bulan. Pertanyaannya, kenapa ayat ini menggunakan syuhur, kok tidak ashur? Bisa jawab dong. Karena sudah lebih dari 10. Syukur. Karena sudah lebih dari 10. Maka yang digunakan jama'ul kathrati.
jamak untuk yang menunjukkan banyak. Kasroh pakai sa, bukan pakai sin. Bukan kasroh. Kasir ya. Kasirun. Ya. Kasir, kasirah. Itu. Makanya yang ngitung duit di mall itu kasir. Karena kasir fulus. Fulus. Nggak ada hubungannya sih. Nggak ada hubungannya sama bahasa Arab itu sih. Cuma daripada ngantuk aja. Dari kata cash. Cash. Dari cash, itu betul. Cash flow. Nggak ada hubungannya juga sama cash flow. Oke. Jadi syuhur. Tadi ada di surat apa berapa? Itu. Iya. Nah, Dirga nih yang harus bertanggung jawab. Dia yang mengemukakan ayat. Surat berapa, ayat berapa? Itu sih kalau kata syuhur itu ada di dalam sekarang surah nyarinya, Ali Imran. Nggak ada di Ali Imran. Nggak ada. Menyesatkan. Saya jamin nggak ada di Ali Ini Imran. kata syuhur. At-Taubah ayat 36. Nah, baru benar. At-Taubah 36. Kalau di dalam Ali Imran nggak ada. Saya kan jelek-jelek begini hafal itu. Kata Riga, oh udah ganti toh. Makasih. Inna iddatash syuhur 'inda Allah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atul hurum wa la tadhlimu fihinna anfusakum. Jadi syuhur bentuk jamak yang model begini ini menunjukkan banyak. Tapi kalau jumlahnya masih di bawah 10, yang digunakan bentuk jamak ashhur. Namanya jama'ul qillah. Qillah itu bentuk itu. Maka bentuk af'ulun yang digunakan. Sehingga syahrun menjadi ashhurun. Ashhurun. Maka ada ayat yang begini bunyinya. Dengarkan. Nanti Dirga yang nyari di surah apa ya. Dengarkan. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Surat Al-Hajj. Bukan di surah Al-Hajj. Ayat 97. Cari ayat berapa kalau betul surah Al-Baqarah? Ayat 97, Pak. Iya, ayat berapa? Ayat 97. Cek di 97 yang bawa mushaf. Benar? Gimana yang lain? Sudah benar? Bukan 97. Berapa? Bukan 97. Bukan 97 itu katanya, kata Ibu Mutia. 197. Oh, 197. Oh, iya satunya. 197, cek. Oh, 197. Oh, iya. Kurang satu ya, angka ya. Ya benar, Ustaz. Sudah benar? Al-Haji asyaru maklumatun. Namun rofasa. Iya. Iya, satunya kurang juga. Iya, Bu. Kanan bagian atas. Saya ingatnya itu 197 ya. Al-Hajju ashhurum ma'lumat. Ya kurang satu, tapi isinya 100 loh itu. Banyak. Mi'ah.
Mi'atun watis atun ya. 97 ya. Nah, dengarkan baik-baik. Yang digunakan dalam ayat 197 surah Al-Baqarah ini. Dengar dulu. Dengar dulu. Dirga. Tadi barusan diam. Yang digunakan oleh ayat ini, Al-Baqarah 197, kata ashhur. Bukan syuhur. Ashurun. Kenapa? Ada yang menganalisisnya? Kurang dari 10. Apanya yang kurang? Bulannya. Emang tentang apa ini? Tentang Ibadah haji. Emang haji berapa bulan? haji itu 1 bulan. Setahun sekali. 1 bulan. Berapa bulan haji? 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan. Kalau kalian mengatakan 1 bulan, berarti bertentangan dengan ayat ini. Ayat ini sudah menggunakan jamak, kalau nggak mungkin 1 bulan. 3 bulan berarti. Mulai dari bulan apa? Apa saja? Zulqa'dah. Zulhijjah. Saya tidak nanya hari. Saya tidak menanyakan hari. Yang saya tanyakan bulan, karena Al-Quran bicara bulan. 3 bulan. 3 bulan, Ustaz. Saya 3 bulan. Dan apa saja? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Emang Muharram termasuk bulan dalam ibadah haji? Sudah tahun baru Hijriah itu bulan Muharram ya. Ayo. Ayo. Penutupnya, Pak. Penutup belakangan. Gelombang kedua, Ustaz. Dari berangkat sampai pulang 3 bulan. Salah kalian. Salah. Untung saya cek di sini. Kalau orang lain di luar sana tanya, Anda muslimah? Iya. Anda muslim? Iya. Kami mau tanya, bulan-bulan ibadah haji itu katanya beberapa bulan apa aja sih? Hati-hati loh. Bukan berakhir di bulan Muharram. Mulainya dari Syawal. Iya, Syawal. Zulqa'dah, Zulhijjah. Oh iya. Habis lebaran Idul Fitri jadi seseorang yang berihram untuk haji mulai dari bulan Syawal sah hajinya. Seseorang yang berihram untuk haji mulai dari bulan Zulqa'dah sah hajinya. Seseorang yang berihram untuk haji mulai dari bulan Zulhijjah sah hajinya. Karena 3 bulan inilah yang dimaksud dengan firman Allah, Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Haji itu beberapa bulan yang sudah ditentukan. Faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Bagaimana perbandingan? Jadi sekali lagi, berapa bulan untuk bulan-bulan haji itu? 3 bulan. 3 bulan itu angka di bawah 10 atau sudah di atas 10? Di bawah 10. Ya, pertanyaan ini sebenarnya untuk TK ya. TK. Ini juga TK. Iya dong. Taman angka 3. Belajar manasik haji. Menengah 3B. Cuma buat supaya detail aja. Angka 3 itu masih di bawah 10 atau di atas 10? Kata TK 0 besar,
Masih di bawah 10, Bapak. Gitu. Oke. Karena 3 itu masih di bawah 10, maka yang digunakan adalah ashhur. Bukan syuhur. Ini syahid. Maksud kita syahid itu, ini bukti atau saksi dari Al-Quranul Karim tentang penggunaan jamak al-qillah dan jamak al-kathrah. Oke. Jadi syahrun, ashur, syuhur. Bedakan antara ashur dan syuhur. Kembali ke sini. Hadarat. Nah, ke situ. Kita kembali ke hadarat. Hadarat at-talibatani. Kira-kira yang kita pakai nafas atau apa? Kalau ingin menggunakan taukid. Anfus. 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 Anfusuha. Ya. Anfusuha. Fusuhuma kali ya. Nah, sudah ketemu tuh. Bukan anfusuha, tapi anfusuhuma. Huma kan 2. 2 ya. 2 orang. Hadarat at-talibatani anfusuhuma ilal fasli. Mungkin pertanyaannya, at-talibatani itu kan musanna, masih 2. Kenapa langsung menggunakan bentuk jamak pada taukidnya? Jawabannya, karena taukid ini, baik itu ainun maupun anfus, tidak mengenal musanna. Oh. Jadi langsung jamak yang digunakan. Walaupun muakkad atau kata yang ditegaskan sebelumnya itu musanna. Nah, sekarang berpikir kita, at-talibatani dalam contoh ini yang musanna, taukidnya sudah menggunakan jamak, apalagi kalau muakkadnya itu sudah jamak. Lebih tegas lagi, harus menggunakan bentuk jamak itu. Jadi sekiranya at-talibatani kita ganti dengan jamak, apa sih jamak dari at-talibah itu? Talibatun. Talibatun. Talibatun ya. At-talibat. At-talibatun. Hadaratit talibatu. Iya. Anfusu sudah tepat. Musanna saja harus sudah anfusu. Sudah jamak, apalagi sudah jamak muakkadnya seperti ini. Tapi masih ada yang salah. Kira-kira yang salah apa? Perlu perbaikan. Umanya diganti. Umanya diganti. Menjadi apa? Jadi hum. Anfusuhunna. Nah. Harus begitu, maaf. Anfusuhunna. Hadaratit talibatu anfusuhunna. Karena at-talibat, seandainya at-talibat ini kita ganti dengan jamak tapi laki-laki. Jamak untuk laki-laki itu apa sih? Tulab. Oke. Tulab ya, tulabun. Tulab. Begitu ya? Tulab. Begitu. Ya, tulab. Ya. Apa yang perlu diperbaiki? Domirnya. Hum.
lagi. Domirnya Diganti. diganti. Ini. Anfusuhum. Oh gitu. Anfusuhum begitu ya? Iya, Ustaz. Apalagi yang perlu diganti? Hadorot. Hadorot. Hadoru. Menjadi apa? Oh, hadoru. Menjadi apa? Hadoru. Hadoru. Adoro aja. Nggak pakai hadoro. Hadoru. Hadoru. Begitu aja, nggak pakai Hadoro aja. hadoru. Oh, hadoro. Hadoro Oh, iya, aja. benar-benar. Hadoro aja masih salah, yang benar hadoro doang. Iya. Iya. Nggak pakai aja. Apa tuh? Balik lagi. Hadarat tullabu anfusuhum. Gitu bentuknya. Jadi nggak perlu menggunakan hadarat. Seandainya menggunakan hadarat, boleh apa tidak? Boleh. Sangat boleh. Boleh. Jadi andai menggunakan tak taknis tadi begitu, maaf. Begitu tak taknis begini. Hadarat at-tullabu anfusuhum, boleh apa tidak? Boleh. Benar apa tidak? Benar. Dengan pertimbangan at-tullabnya ini jamak dan jamak itu sudah muannas. Sehingga dari segi kata at-tullab itu sudah muannas. Sehingga kata kerja sebelumnya boleh ditambah ta. Ada ayat yang berbunyi begini. Qalat rusuluhum afillahi syakkum fatiris samawati wal ard yad'ukum liyaghfira lakum min dhunubikum wa yuakhkhirakum ila ajalin musamma. Qalat rusuluhum. Coba cari dalam surah Ibrahim. Berapa, Ustaz? 7, 8, ayat 9. Coba cek dulu. Surat 14 ayat 9. Ya. Alam ya'tikum naba'ul ladzina min qablikum qaumi Nuh wa 'adin wa thamud walladzina min ba'dihim. Berarti ayat 10. Berarti ayat 10-nya. Boleh. Qalat rusuluhum afillahi syakkum. Nah, ya kan? Qalat rusuluhum. Rusul itu jamak dari apa? Rasul. Rasul itu muzakkar atau muannas? Muzakkar. Tapi rusul jamak. Karena jamak, maka boleh menggunakan qalat. Surah At-Taubah ayat berapa tadi Bu Penny? Bukan At-Taubah. Ibrahim ayat 10. Ibrahim. Surat ke-14 ayat 10. Emang Dirga kemana sih tadi? Lagi ngecek HP. Ngecek HP, Pak. Toilet ya tadi, Cin. Udah dari tadi. Surah apa? Ibrahim ya? Ayat surat ke-14 ayat 10. Coba lihat ayat 11-nya. Ayat 11. Coba. Qalat rusuluhum. Nah, terulang lagi kan? Cuma sudah ditambah dengan lahum. Qalat lahum rusuluhum. In nahnu illa basyarum mithlukum walakinnallaha yamunnu ala man yasha'u min ibadihi. Wa ma kana lana an na'tiyakum bisultan illa biidznillah. Wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Wa ma lana alla natawakkal 'ala Allahi wa qad hadana subulana. Wa lanasbiranna 'ala ma adaitumuna wa 'ala Allahi falyatawakkalul mutawakkilun.
Enak banget ya kalau hafal Quran, Masya Allah. Itu. Qalat rusul. Oh, rusul itu kan jamak, jadi boleh di ini ya. Qalat ya. Jadi yang dilihat di situ adalah kata dari segi kata, bukan dari segi makna. Kalau makna dari rusul itu kan para rasul. Para rasul itu semua sudah mereka muzakkar. Tidak ada rasul yang muannas. Tapi dari segi kata, rusul yang sudah jamak sudah muannas. Maka qalat lahum rusuluhum afillahi syakkum fatiris samawati wal ard yad'ukum liyaghfira lakum min dhunubikum wa yu'akhkhirakum ila ajalin musamma. Qalu in antum illa basharun mithlukum. In antum illa basharun mithluna turidun an tasudduna amma kana ya'budu aba'una fa'tuna bisultanin mubin. Qalat lahum rusuluhum in nahnu illa basharun mithlukum walakinna Allah yamunnu ala man yasha'u min ibadihi wa ma kana lana an na'tiyakum bisultanin illa bi'idhnillah wa 'ala Allahi falyatawakkalun wa ma lana alla natawakkala 'ala Allah wa qad hadana subulana nasbiran 'ala ma adaytumuna wa 'ala Allahi falyatawakkalul mutawakkilun. Berarti ini dari ayat 10 sampai dengan ayat 12 berkaitan ya, Pak? Kalau yang di Sulihim gimana, Ustaz? Apa? Di bawah yang di ayat selanjutnya itu Rusulihim. Yang mana? Ayat selanjutnya. Wa qala alladzina kafaru li rusulihim. Kepada rasul-rasul mereka. Kalau yang ditanyakan apanya? Kalau yang di atas kan Rasul, yang di bawah Rusulihim sama. Kalau yang di bawah barusan. Nah, kalau Ibu benarkan harokatnya karena ada huruf jar. Sebelumnya tadi itu karena fa'il. Wa qala alladzina kafaru li rusulihim lanukhrijannakum min ardina aw la ta'udunna fi millatina fa auha ilaihim rabbuhum lanuhlikanna adh-dhalimin wa lanuskinannakum al-ardha min ba'dihim dhalika liman khafa maqami wa khafa wa'id wastaftahu wa khaba kullu jabbarin 'anid wa min wara'ihi 'adabun ghaliz wa min wara'ihi 'adabun ghaliz. ومن ورائهم جهنم ويسقى من ماء صديق يجرعهم ولا يكاد يسوغ يأتيه الموت من كل مكان وما هو يميت ومن ورائه عذاب غليظ. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت بالريح في يوم عاصف لا يقدر على شيء مما كسبوا لا يقدرون مما كسبوا مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. Ya. Oh, karena ada huruf jadi. Ya. Lagi yang kita persoal sebenarnya bukan rusulu atau rusulinya. Yang sedang kita persoal sekarang itu qolatnya itu pakai tak taknis itu loh. Iya, di sini padahal rusul itu laki-laki. Kok tidak qola? Karena walaupun laki-laki, kata rusul itu sendiri dari segi kata muannas karena dia jamak. Jika ini dimengerti, begitulah yang sedang tayang sekarang di layar. Hadaratit tullabun anfusuhum boleh. Gitu. Karena at-tullab walaupun ya maknanya adalah laki-laki, tapi dari segi kata dia sudah muannas. Sebab dia jamak. Maka tidak salah secara bahasa hadaratit tullabu anfusuhum. Tapi kalau ingin dimudzakarkan hadara at-tullabu anfusuhum juga benar. Gitu. Hadaratut tullabu ya cara bacanya kalau ada jangan hadaratu, hadarati. Hadaratit tullabu. Kenapa perlu kasroh? Karena iltiqa'us sakinain.
bertemunya dua huruf yang sama-sama sukun. Hadarat sukun, alif lamnya sukun. Kalau ada dua sukun berjumpa dalam arisan, maka yang satu, yang pertama dikasrohkan saja supaya pertemuan itu bisa harmonis. Jadilah hadarati at-tullabu, hadarati tullabu. Kalau ingin dibaca wasal, itu maksudnya. Jelas nggak? Masalah kekuatannya, Ustaz. Kekuatan. Lebih kuat hadoro atau hadarat? Persoalannya sama kuat. Mau kuat yang mana sama saja. Sama saja. Mau kurang kuat bagaimana lagi kalau Al-Quran sudah memberi contoh? Ya. Ya. Qalat rusuluhum. Qalat lahum rusuluhum. Al-Quran sudah hanya khusus untuk jamaah taksir aja, Ustaz ya? Ya, untuk jamaah taksir saja. Jamaah taksir pasti udah mu'annas ya berarti. Ya. Bapak mau tanya Pak, kemarin yang dikatakan kan yang awalnya ya qara'tul Qur'ana kullahu. Karena itu kan kullah itu kan dinyatakan sebagai maf'ul bih. Tapi untuk saat ini hadarat bukan. Saya tidak pernah mengatakan kullah itu maf'ul bih. Taukid. Ya. Ayo, hati-hati Dirga. Kullu. Menyerap yang saya jelaskan. Yang maf'ul bih di situ Al-Qur'ana. Kalau masuk ke kullanya sudah taukid, bukan maf'ul bih lagi. Oh iya. Hati-hati menyerap. Takutnya di luar sana siapa yang ngajar bahasa Arabnya begitu katanya. Pak Aminullah katanya di LBI. Oh begitu, iya. Saya ingat banget gitu. Pak Amin ngajar begitu itu. Waduh. Nah, yang nafsuhunya itu kenapa dijadiin didomahkan begitu nafsuhu? Hadaratit tolibatun nafsuha. Hadaratit talibatu nafsuha. Yang Dirga tanyakan yang mana? Nafsunya gitu, bukan nafsa ya. Iya, karena taukid itu harus mengikuti muakkad sebelumnya. Kan at-talibah sudah marfu. Oh iya, nafsu ya. Oh ya. Taukidnya oh ya tawab ya. Kena atman uti itu ya. Oh iya. Begitu. Begincu. Maksudnya gimana? Jelas belum? Jelas Pak. Jelas, Ustaz. Pak, Oke. Pak. Boleh. Silakan. Pak, itu kan at-tulab itu kan jama ya, Pak ya? Ya. Terus tadi kan fiilnya boleh jadi hadoro atau hadoro. Karena apa? Jamak boleh boleh mu'anas, hadarat. Boleh mu'anas. Nah, itu hadoronya nggak jadi hadoru ya, Pak ya? Nggak boleh. Kenapa? Tidak boleh menjadi hadaru. Karena ya kan fa'il. Wawunya sendiri kan fa'il. Oh, iya. Ya, jadi fa'ilnya ditulapnya. Jadi makanya kembali lagi ke asalnya gitu ya, Pak. Iya, maka waw nggak boleh masuk. Iya. Kalau at-tulabunya di depan baru hadoru. Ya, baru. At-tulabu hadaru. Terus satu lagi, Pak. Tadi kan untuk jamak itu bisa ashur, bisa suhur. Ya. Di situ. Nah, ini kan anfus sama nufus ya. Tulapnya itu kan jumlahnya kita nggak tahu kurang dari 10 atau lebih dari 10. Itu tetap harus satu yang anfus itu aja, tidak perlu diganti nufus ya, Pak. Tidak perlu diganti nufus.
Kalau Ya, disebut angkanya nggak perlu juga diganti, Pak. tidak perlu. Karena ada alasan ini. Karena dalam taukid seperti ini yang berlaku hanya kata anfus. Tidak kata nufus. Maka berapapun jumlahnya, walau disebutkan jumlah yang banyak, tidak perlu kita merubah anfus menjadi nufus. Karena nufus tidak populer digunakan sebagai taukid. Yang populer digunakan sebagai taukid adalah anfus. Dan anfus itu selain menjadi taukid untuk jamak, dia juga menjadi taukid untuk musanna yang dua. Karena taukid tidak mengenal musanna di sini dalam nafas itu. Begitu juga ain. Jadi kalau kita menggunakan ain sama persis dengan menggunakan nafas dan untuk arti yang sama. Hadara Ahmad ainuhu ilal fasl. Itu sama artinya dengan hadara Ahmadu nafsuhu ilal fasli. Jangan artikan ain saat digunakan sebagai taukid mata. Ahmad sudah datang matanya ke kelas. Hidungnya ketinggalan. Anfun. Jadi ain sama persis maknanya dengan nafas dan penggunaannya pun sama. Hadaratit talibatu ainuha. Hadarat at-tullabu a'yunuhum. Jadi ainnya jangan dijamakkan menjadi uyun. Walaupun ada jamak dari ainun itu uyun. Jam'ul kathrah dia. Tapi dalam taukid yang digunakan adalah bentuk a'yun, yaitu bentuk jama'ul qillah. Hadarat at-talibatu a'yunuhunna. Hadaratit tullabu a'yunuhum. Hadara at-talibani a'yunuhuma. Gitu. Sampai poin ini tidak ada perbedaan penggunaan antara nafas dengan ain. Dan kalau dimusannakan muakkadnya, maka yang berlaku adalah jamak anfus atau a'yun. Apalagi jamaknya, tinggal lagi disesuaikan dhamir di ujungnya. Begitu. Ada pertanyaan lagi sebelum ke berikutnya? Ini baru dua, baru nafas dengan ain. Jadi kalau penggunaan yang syuhurun itu tertentu aja gitu ya Pak? Ya, ya digunakan untuk di atas 10 atau lebih banyak lagi. Makasih. Sudah di atas 20, di atas 100 malahan. 1000 bulan. Pak, kalau anfusu tetap ya Pak, nggak berubah. Misalnya anfusi, kan ada anfusihim. Tetap Pak, apa harus ngelihat? Lihat harokat sebelumnya. Ilnya Pak. Lihat harokat sebelumnya. Oh gitu. Oh, karena ini atulabu harokatnya domah, jadi anfusu harus domah. Misalnya harokat sebelumnya kasroh, jadi harus anfusihim. Pasti gitu ya, Pak. sekali, sangat pasti.
Contoh ya, saya duduk di samping anak-anak itu sendiri kok. Bukan yang lain. Saya duduk di sisi atau di samping anak-anak itu sendiri. Al-aulad. Ana ajlisu bijanibi al-auladi anfusihim. Nggak ada alasan untuk anfusuhum lagi. Ana ajlisu. Dan tidak ada alasan untuk anfusahum. Karena dia menjadi mudhaf, al-auladnya menjadi mudhaf ilaih dari janibi. Ana ajlis bijanibi atau bijiwari al-auladi anfusihim. Saya duduk persis di samping anak-anak itu sendiri kok. Ana ajlisu bijanibil auladi anfusihim. Nah, coba lihat, anfusi dia. Karena al-auladi. Kalau pertanyaannya, kenapa al-auladi? Karena mudhaf ilaih dari janibi. Kalau pertanyaannya, kenapa janibi? Karena dia majrur dengan ba sebelumnya. Oh iya, majrur bijanibi. Iya, bijanibi. Ajlisu bijanibi al-auladi anfusihim. Sebelum dilanjut, mumpung masih di seputar ain dan nafas, silahkan bertanya. Kalau sudah senyap, tidak lagi ada pertanyaan, baru beralih. Kholas ya Ustaz, kholas. Kholas beneran nih, jangan las-las aja. Itu Pak, ada hadorot dan hadorot Pak. Gimana? Hadorot dan hadorot. Jadi hanya dua itu yang dipakai kalau taruh di depan itu Pak. Iya. Nggak boleh hanya dua itu ya. Kalau at-tullabnya di depan, tadi di antara kita ada yang menyebut, kalau at-tullab diputar ke depan sana, lalu kita bilang at-tullabu baru jadi jamak. Ya. At-tullabu habaru. Tapi nggak boleh anfusuhum. Kecuali anfusuhumnya digeser. At-tullabu anfusuhum habaru ilal fasl. Baru benar. Jadi taukid itu jangan dipisah-pisah dari muakkadnya. Bergandengan. Bergandengan tangan. Dan tidak boleh bergandengan kaki. Jatuh. Kalau jatuh, betul. Jadi kalau at-tullab diletakkan di awal, anfusu sebagai taukid harus mengikuti dia. At-tullabu anfusuhum abaru ilal fasl. Baru benar. Kalau yang di Al-Baqarah ayat terakhir itu ayat berapa ya? Yang lillahi ma fis sama, yang lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tu'du ma fi anfusikum 284. 284. Anfusikum. Ya betul 284 Al-Baqarah. Apa pertanyaannya? Ono. Itu anfusikumnya taukid juga kan? Nah, kalau itu bukan taukid. Bukan ya. Sekarang perlu kita umumkan ke hadapan seluruh hadirin dan hadirat di muka bumi. Jangan buru-buru memvonis setiap ketemu dengan ain atau nafas atau a'yun atau anfus langsung divonis sebagai taukid. Tidak selalu. Lihat-lihat dulu, adakah terpenuhi kriteria semacam begini? Ada muakkad sebelumnya disusul taukid, atau langsung tiba-tiba menggunakan anfus atau nafas. Kalau langsung tiba-tiba menggunakan anfus atau nafas, tidak ada taukid, tidak ada muakkad sebelumnya,
maka kita tidak boleh mengatakan ini juga adalah taukid. Dalam contoh tadi. Bagaimana kalimatnya? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Nah, kalau seperti ini kita mengatakan wa in tubdu ma fi anfusikum. Bagaimana mengi'rabkan anfus? Anfusi adalah majrur dengan min atau fi di situ ya. Wa in tubdu ma fi anfusikum. Anfusi ismun majrurun bi fi wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih wa huwa mudhaf. Kum dhamir bariz muttasil mabniun 'ala sukun fi mahall jarrin mudhafun ilaih. Jadi nggak ada unsur taukid acan-acan di situ. Acan-acan aja nggak taukid. Acan-acan. Udah wafatnya ya Pak. Rapisan ya. Nggak ada. Begitu juga ayat yang ada ayat berbunyi kullu nafsin dha'iqatul maut. Wah, ini dia taukid. Salah, itu bukan taukid. Kita terlalu cepat terlalu cepat untuk memvonis dia sebagai taukid tanpa melihat kriteria atau syaratnya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu mubtada marfu wa lam turabhi dhammah zahira fi akhirih wa huwa mudhaf. Nafsin mudhafun ilaih majrur wa alamat jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Dha'iqatu khabarul mubtada marfu wa lam turabhi dhammatun zahiratun fi akhirih wa mudhaf. Al-mauti mudhafun ilaih majrur wa alamat jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Selesai. Nggak ada taukid acan-acan. Acan-acan aja nggak ada taukid. Oh, jadi letakkannya di belakang ya, Pak? Nggak terpenuhi syarat untuk mengatakan dia taukid. Kullu nafsin. Domir di ujungnya nggak ada. Mu'akkad nggak ada. Begitu juga mu'akkad nggak ada. Tiba-tiba langsung huruf jar, setelah itu isim yang dimajrurkannya yaitu anfusi. Lalu bagaimana kita memvonis mengatakan bahwa anfusi adalah taukid? Dia hanyalah kata yang majrur dengan min, dengan fi sebelumnya. Begitu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wah, ini dia nih taukid. Salah. Oh, iya, iya. Dhamir nggak ada di situ. Emang ya ayyatuha nafsukum gitu enggak. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Enggak ada makna sendiri di situ. Lagi pula enggak ada kriteria, tidak ada syarat yang harus menuntun kita menjadikan dia sebagai taukid. Beda loh dengan kalimat saya begini. Ra'aitu ummaka nafsaha fi dzalikal makan. Beda kan? Saya melihat ibumu sendiri di tempat itu. Kata kamu ibu kamu masih ada di rumah. Enggak ada di situ di masjid. Ra'aitu ummaka nafsaha fil masjid. Nah, beda kan itu. Itu bukan ibu orang lain. Bukan ibu orang lain, tapi ibumu. Dan ibumu sendiri, bukan kakakmu, bukan adikmu. Beliau sendiri yang ada di masjid waktu saya melihat itu. Ra'aitu ummaka nafsaha fil masjid. Nah, begitu. Jadi harus ada domir yang menempel biasanya, Pak, ya. Domir yang menempel di anfusu itu biasanya. Itu harus, itu sudah pembicaraan sejak 3.500 tahun yang lalu. Iya, iya. Ya. Iya. Udah final itu sebenarnya. Bu Nur Hasanah nggak usah ngungkit-ngungkit luka lama lah. Dari zaman jebot. Luka lama kan kita, kembali. iya, kita kan udah bilang bahwa taukid ini
taukid ma'nawi begini, di antara syarat mutlak yang wajib dipenuhi harus ada dhamir yang mengikat di ujungnya, dan dhamir itu kembali ke muakkadnya, dan harus sesuai dengan muakkadnya itu muannas, muannas, muzakkar, muzakkar, mufrad, mufrad, musanna, musanna, jamak, jamak, gitu seterusnya. Udah final itu. Jangan mengungkit-ungkit dulu lama lah. Beli korek kopi, Pak. Oke. Boleh nanya taukid lafzi, Ustaz? Taukid lafzi boleh? Itu yang surat Al-Hasyr ya. Di situ fa inna ma'al usri yusra. Kesulitan dan kemudahan. Di situ usrinya pakai al, tapi yusronya enggak. Ada pengertian khusus itu. Kalau dalam suatu kalimat ada pengulangan kata ma'rifah lalu diulangi lagi dan nakirah diulangi juga, maka yang ma'rifah dia juga, yang nakirah beda-beda, beda lagi. Itu loh maksudnya. Jadi kalau fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, kesulitan yang sama gitu ya, bisa mendatangkan dua macam kemudahan. Kesulitan yang sama, dua kesulitan, sebenarnya bukan dua kesulitan, satu kesulitan, karena kesulitan yang sama berarti bisa menghadirkan dua kemudahan sekaligus. Itu kaidah. Kalau ada nakirah terulang, maka beda antara nakirah yang satu dengan nakirah berikutnya. Kalau ada ma'rifah terulang, maka ma'rifah yang satu hakikatnya sama dengan ma'rifah yang kedua. Rabbana, ya Tuhan kami, atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah. Hasanah yang pertama nakirah, hasanah yang kedua nakirah. Maka beda antara hasanah yang pertama dari segi kualitas maupun kuantitas dengan hasanah yang kedua dari segi kualitas maupun kuantitas. Dari sini maka kita bisa pastikan kebaikan di dunia ini, kesenangan di dunia ini beda banget dengan kebaikan dan kesenangan di akhirat nanti. Merek boleh sama, sama-sama kesenangan. Merek boleh sama, sama-sama kebahagiaan. Tetapi dari segi kualitas, waduh, jauh banget. Bainas sama'i wal bi'ri. Saking jauhnya perbedaan antara langit dengan sumur. Nggak terbandingkan. Karena hasanah yang pertama dinakirohkan, dan hasanah yang kedua juga dinakirohkan. Jika ada dua kata sama-sama nakiroh, sama kata yang sama tapi nakiroh terulang, maka nakiroh yang pertama berbeda dengan nakiroh yang kedua. Ya. Jelas itu? Ya. Iya. Qala Ustaz, wasil. Jangan buru-buru, Dirga. Pahami dulu. Ntar saya tanya lagi, bingung lagi. Gagal paham. Tenang aja, cukup waktu kok. Sampai dengan 17 Desember kalau nggak salah, insya Allah semua materi di dalam menengah ini selesai dipelajari. Jangan khawatir. Saya sudah punya agenda kok. Jadi bahasa Perancisnya ojo ke susu. Ojo ke susu. Enak banget belajar sama Pak Ustadz. Mudah-mudahan ilmunya nempel, ya Allah. Amin. Iya. Ya, satu dua biji menempel. Yalah udah lama nggak nempel-nempel.
Nggak ada lagi yang bertanya, baru kita beralih. Kulun belum ya, kulun jami'un. Kulun jami'un. Kenapa sih kau harus buru-buru? Ya amplop. Pada senang ketusuk, Pak. Santai baik. Iya, Pak. Diajain. Santai baik. Iya, Pak, biar baik. Kila juga belum. Kila. Penegasan. Kita kembali ke nomor 1. Penegasan dengan nafas. Penegasan dengan nafas dan ain atau ain. Masing-masing kedua kata ini dapat digunakan untuk menegaskan kata mufrad atau musanna seperti tadi ya, atau jamak yang ada sebelumnya dengan syarat masing-masing kata penegas tersebut ditempatkan setelah muakkad sebelumnya. Nah, itu sudah tadi. Yang B sekarang. Harus diidhofahkan kepada dhamir. Ini yang Bu Nur Hasanah tanya tadi. Perlu dhamir ya Pak ya. Di ujungnya ya Pak ya. Harus diikat dhamirnya ya Pak ya. Dhamirnya harus begini ya Pak ya. Ini dia jawabannya. Harus diidhofahkan kepada dhamir yang kembali ke dan bersesuaian dengan muakkad sebelumnya itu. Saya kira ini dimengerti ya. Sekarang C. Bagian C-nya, kata penegas tersebut, taukidnya maksudnya, harus tetap mufrad jika muakkadnya mufrad. Kalau dia memang mufrad. Bagaimana kalau jamak? Kalau musanna? Nah, saya tanya. Kalau dia musanna bagaimana? Jamak. Kalau dia musanna, kalau taukidnya harus bagaimana? Harus jamak. Harus jamak. Kalau musanna harus jamak. Nah, sekarang kalau dia jamak, harus jamak juga. Jamak juga. Harus jamak juga, betul sekali. Nah, ini namanya mengerti begini nih. Kalau muakkadnya itu jamak, maka penegasnya harus jamak. Kalau muakkadnya itu musanna, penegasnya harus jamak. Tapi kalau muakkadnya itu mufrad, penegasnya harus tetap mufrad dan tidak dirubah menjadi jamak. Sudah. Harus diidhofahkan. Kalau tidak diidhofahkan kepada dhamir, maka dia salah. Taukidnya harus diidhofahkan. Saya kira tidak ada masalah ya dengan apa namanya? Ain dan nafas ini atau nafas dan ain ini. Ada pertanyaan? Udah nggak ada ya. Sekarang kita masuk ke dalam kila dan kilta. Nah, sebelum saya tayangkan, kita obrolkan dulu. Kalau kila dan kilta itu taukid maknawi digunakan untuk
maksud ketercakupan kedua-duanya. Kalau nafas dan ain tadi kan untuk menunjukkan ain, tapi dia sendiri. Oke, nggak ada hubungannya dengan sendiri atau dia yang lain dan sebagainya, bukan orang lain, bukan ke sana arahnya. Kila dan kilta itu untuk menunjukkan ketercakupan dua-duanya, tidak ada yang terabaikan. Contoh gini. Muhammad dan Ibrahim sudah pulang ke rumah. Muhammad dan Ibrahim kedua-duanya sudah pulang ke rumah. Perhatikan kata kedua-duanya. Kata kedua-duanya ini difungsikan di situ untuk menegaskan bahwa yang pulang itu bukan cuma Muhammad atau hanya Ibrahim, tapi untuk menunjukkan ketercakupan dua orang yang tadi kita sebut. Muhammad dan Ibrahim, kedua-duanya sudah pulang ke rumah. Jadi tidak ada alasan untuk mengatakan mungkin cuma Muhammad. Justru menghadirkan kata kedua-duanya ini untuk menepis anggapan bahwa bukan dua-duanya kali, salah satu aja kali yang sudah pulang. Nah, menepis dugaan salah ini, kita hadirkan kata penegas kedua-duanya. Muhammad dan Ibrahim, kedua-duanya sudah pulang ke rumah. Raja'a Muhammadun wa Ibrahimu kilahuma. Nah, di situ dipakai kilahuma. Kila ternyata harus juga diikat dengan dhamir. Tapi dhamirnya pasti dua. Karena memang digunakan untuk menunjukkan ketercakupan dua hal atau dua orang atau dua sesuatu. Harus huma, nggak boleh hu, nggak boleh ha. Nah, tampilkan contoh begini. Barusan kita bilang raja'a ya. Raja'a Muhammadun wa Ibrahimu kilahum. Raja'a Muhammadun wa Ibrahimu kilahuma. Nah, perhatikan kalimat penegasnya ini atau kata penegasnya ini. Harus diikat dengan dhamir yang kembali kepada kedua-duanya sekaligus. Maka nggak boleh kita bilang Raja'a Muhammadun wa Ibrahimu kilahu. Nggak boleh. Kilaha kalau dia perempuan nggak boleh. Raja'a Muhammadun wa Ibrahimu kilahuma. Muhammad dan Ibrahim sudah pulang. Muhammad dan Ibrahim kedua-duanya sudah pulang. Perhatikan kila. Raja'a Muhammadun wa Ibrahimu kilahuma. Raja'a fi'il madhi mabni 'ala al-fath. Muhammadun fa'il marfu' wa 'alamatu raf'ihi, tanda rafa'nya adalah dhammah yang nyata sekali di ujungnya. Dhammatun zahiratun fi akhirih. Wawnya wa 'athaf. Ibrahim ma'tufun wa ma'tuful ma'tuf wa ma'tuful marfu'i marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Kila taukid ma'nawi marfu'un. Wa alamatu raf'ihi al-alif.
li'annahu mulhaqun bil mutsanna. Wa huwa mudhaf. Huma dhamirun barizun muttasilun mabniun 'ala sukun fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Jadi huma ini mudhaf ilaih. Walaupun yang terlihat di situ alif, walaupun alif di situ tandanya sukun. Tetapi hakikatnya dia majrur karena kedudukannya sebagai mudhaf ilaih dari kila. Dan kila seperti terlihat marfu' dan ditandai dengan alif. Kenapa marfu'? Karena muakkad sebelumnya itu Muhammadun dan Ibrahim, kedua-duanya ini marfu'. Soal pertanyaan kenapa Muhammadun marfu'? Karena dia fa'il. Kalau pertanyaannya kenapa Ibrahim ikut marfu'? Karena dia ma'tuf. Ma'tuf itu harus tabi' mengikuti ma'tuf alaih Muhammad sebelumnya. Oke, sekarang saya ganti ini. Wah, sudah zuhur ya? Dikit lagi, Pak. Jam 11 lewat 39, Pak. Dikit lagi. Sekarang jam berapa? 37. 37. Di tempat saya kok sudah azan. Sudah zuhur. Kita hentikan atau gimana? Berhenti dulu lah. Oh, lanjut dikit. Kalau mau lanjut dikit, Pak, lanjut dikit. Oh, Senang tuh. Panjang, Bang. Oke. Ra'aitu Muhammadan. Pakai alif kan? Muhammadan. Oh, ya. Sekarang wa. Pakai wa, kemudian Ibrahim. Ibrahim. Kasih harokat Ibrahim. Iya. Ibrahim. Oke. Ra'aitu Muhammad Ibrahim. Sekarang kita hadirkan taukid lafzi. Kila. Bagaimana bentuknya? Bagaimana kita mengatakan? Pakai iya. Oke. Pakai iya. Kilia. Kok Kilia sih? Kilia bacanya. Gitu. Kilia dibaca Kilaihi. Kila. Nih. Kila huma. Kilaihuma. Kilaihima. Hima. Nah. Hima. Ra'aitu Muhammadan wa Ibrahim kilaihima. Idofah ya. Kalau pertanyaannya kok nggak kilaihuma, repot. Iya. Ngucapinya susah. Karena sulit dalam pengucapan, maka harokat ha diselaraskan dengan ya sebelumnya. Kok kilahuma nggak pakai ya? Karena memang alif tanda rofaknya. Di sini kila karena mansub pakai ya kilai. Karena ya sudah masuk, maka harokat ha turun jadi hima. Boleh nggak huma? Boleh. Siapa juga yang larang? Cuma repot. Jangan bikin repot diri sendiri. Jadi biar rata kilai hima. Bisa senyum, kilai hima. Kalau pakai huma itu nggak bisa senyum. Kilai huma. Repot. Nah, ya, Syekh. Oke, cukup sampai di sini dulu. Masih seputar kila, belum kelar. Masih seputar kilta, belum kelar. Satu kali pertemuan lagi. Hari Jumat, bagaimana dengan pukul 9? Boleh, Pak. Ngisi khutbah lagi ya, Pak ya? Boleh. Ngisi khutbah lagi, Pak, hari Jumat. Lebih pagi juga apa-apa. Ya, boleh, Pak. Saya coba. Pakai link siapa nih? Pakai link Dirga. Link Dirga? Iya, pakai link Dirga. LBIK kan belum selesai. Belum selesai. Oke. Berarti pakai linknya Mas Dirga.
Betul. Oke, insya Allah. Pukul berapa mulai? Pukul 9. 9. Oke, pukul 9. Sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Semoga bisa ditangkap, diterima, dicerna dengan baik. Amin. Amin. Terima kasih untuk semua. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.